Selanjutnya kita mendisplay data buku tamu. Jadi buku tamu ini nanti ada dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah dia menampilkan data tamu, pesan-pesan dari para tamu. Yang kedua, dia menampilkan form untuk memungkinkan tamu untuk mengirim pesan. Nah, kita menuju ke Bootstrap ini, kita pilih di navbar. Di navbar, terus kita cari yang ada drop down-nya. Drop down-nya, nah ini, with drop down. Nah, kita ambil yang list ini, kita copy, kita letakkan di bagian atas. Perhatikan, Visual Studio Code saya punya ini warnanya hitam kan. Lalu pada saat save dia langsung berurutan. Maksudnya dia langsung berubah bentuk-bentuknya toh. Otomatis dia kasih rapi. Nah, kalian punya juga bisa buat begitu. Jadi setelah kalian install, kalian download pluginnya di bagian sini. Di bagian sini cari plugin yang namanya Beautify Code ke apalah. Itu untuk mempercantik tampilan. Dia bisa buat warna-warni, kayak kalian bisa lihat di yang lain kan warnanya macam-macam toh. Terus bentuknya itu dia langsung kasih rapi. Misalkan lihat nih. Misalkan kita salah buat bentuknya jadi begini. Nanti saat kalian Ctrl S, nah dia jadi rapikan kembali sesuai strukturnya. Kalau bentuknya berantakan, kadang kita bingung nanti. Kalian download di pluginnya ini namanya Beautify dan seterusnya, atau cari di Google mempercantik tampilan script pada Visual Studio Code, ada yang petunjuk. Sampai mana tadi? Oke, ini kita copy, lalu kita letakkan di bagian li. Nah ini, li yang mana? Yang buku tamu kan? Nah li yang ini, buka list tutupnya, kita hapus, kita Ctrl V di sini. Lalu di drop down yang bagian ini, kita kasih nama. Tidak bisa lihat kah? Kalian matanya kurang tajam. 175. Oke. Di sini drop down ini kita kasih nama apa? Buku tamu. Lalu isinya itu adalah kirim pesan. Lalu di sini kita pilih lihat daftar tamu dan pesanan. Dan apa komentar kan? Input komentar. Yang ketiga sana ada. Ctrl S, jadi nanti ini jalan belum? Udah. Nanti saat dijalankan dia jadinya begini, klik buku tamu, dia muncul menu ke bawah. Sekarang kita mau menampilkan daftar tamu dan komentar. Jadi saat saya klik, muncul satu halaman baru yang berisi data tamu dan komentar-komentarnya. Nah, kita pakai script yang namanya modal. Cari di sini modal. Modal ini kita pakai modal yang modal size-nya kita pakai style LJ. Pilih try it yourself. Coba punya kamu. Lalu kita putar. Kemudian kita ambil. Ada dua script penting. Yaitu body-nya. Dia punya badan dan dia punya trigger-nya. Dan trigger-nya itu ini. Data BS sampai dengan data target. Data toggle sampai dengan data target sini. Ini kalian copy. Kalian ketik ya, bukan copy. Tik, taruh di bagian sini. Daftar tamu nih. Nah, kan biasanya kalau link kan kita ganti href-nya toh. Nah, ini tidak, href-nya tetap tanda tagar. Lalu kita letakkan di sebelahnya, kita paste di situ. Paste di sebelahnya. Kok ada dua? Oh, saya salah tempatkan. Atau benar ini? Button item di href. Betul di sini. Data toggle modal, database target. Nah, modalnya ini, my modalnya kita ganti dengan nama daftar tamu dan komentar, berarti DTK. Kita kasih nama my modal DTK. Atau mau kasih nama apa saja terserah.
My modal DTK. Oke, untuk triggernya sudah kita pasang. Selanjutnya kita ambil dem bodinya, dem isi. Dem isi mulai dari dem modal ini sampai ke bawah, sampai di div yang ini. Kita ambil, nanti kalian pakai ketik. Kita letakkan di bawah sini, di bawah nav. Ctrl V. Ini tulis dem modal apa tadi? DTK atau DTK. Nah, ukurannya apa? Ukurannya itu ada SM. SM itu artinya small. Ada MD medium, ada yang LG large, dan adanya XL extra large. Nah, kita pakai yang medium. Atau mau pakai yang large? Medium yang pas-pas saja. Kemudian judulnya ini daftar tamu dan komentar. Lalu di bagian bawah ini ada tutup. Ctrl S. Nanti isinya ada di tengah sini di body. Jadi nanti saat dijalankan seperti ini. Kita klik di buku tamu, klik di daftar tamu dan komentar, muncul dia punya isinya. Tinggal kita tampilkan daftar tamu dan komentar di tengah situ. Mengerti? Oke, sekarang kita isi datanya di modal body. Kita gunakan display tabel, tabel dinamis. Di display, mana display? 10. Kita ambil script yang bagian ini saja. Bagian dari div class tabel responsif sampai di sini. Nanti saya jelaskan. Kita letakkan di sini. Oke. Nah, ini dia langsung bentuknya beraturan. Jadi kalian install itu, cari pluginnya sampai dapat. Di sini ada div class tabel responsif. Responsif itu biar tabel yang lebarnya panjang. Pada saat kita pakai responsif, saat dia jalankan di HP, kita bisa geser-geser ke kanan. Dia tanpa merusak layoutnya. Kalau kalian pakai ini, nanti layoutnya jadi rusak. Lalu tabel sripped ini untuk kayak dia kasih garis-garis. Hover ini dia kasih respon. SM ini tabel yang kecil. ID-nya tidak usah. Oke. Kemudian isinya itu ada apa-apa saja di situ. Di sini di tabel buku tamu. Kita ada ambil nomor nama tamu, email dan pesan. Cukup 3. Cukup 4. Nomor, nama tamu, email dan pesan. Nomor. Kemudian nama tamu, email, kesalahan komentar ya. Soalnya tadi judulnya komentar, nah ini komentar. Lalu di bagian bawah sini, ini untuk isinya. Isinya itu kan ada nama tamu, iya toh. Terus ini harus sesuai dengan atribut yang di database. Email dan pesan. Di atribut itu isinya pesan. Hati-hati, ini isinya pesan bukan komentar. Kalau yang di sini boleh komentar, kan dia hanya caption. Nah, nomor ini kita pakai script, pakai increment. Jadi kita tetapkan dulu nomor dasar. Variabel nomor sama dengan 1. Nomor dimulai dari angka 1. Lalu di bagian sini ubah variabel nomor increment, artinya dia tambah-tambah 1. Nah, seperti itu cara tulisnya. Selanjutnya di sini query-nya mau ambil data di tabel buku tamu kan? Berarti select bintang from order by tanggal descending. Selesai. Oke, sekarang kita kasih dia agak kecil sedikit pakai perintah small. Jangan terlalu besar. Masalahnya halamannya medium. Kalau fontnya large, dia sesak. Medium ketemu small.
Tag tutupnya. Oke, selesai. Nah, sekarang coba kita tes. Refresh, klik di buku tamu, klik di daftar tamu dan komentar. Nah, di sini ada error. Kira-kira di mana errornya? Hah? Ayo cari tuh, di mana errornya? Telepon pesan. Ada tanggal tidak di sini? Tidak ada tanggal, lah ketemu tulis tanggal. Jadi nama email select bintang from tamu order by nama saja ya. Nama ascending. Belum, masih keliru. Coba lihat baik-baik. Buku tamu ada nama tamu, email, nama tamu. Ini saya buat errornya 2. Mudah-mudahan kalian punya tidak ada error. Mas ini. Biasanya error akan banyak tuh nanti. Jadi kan. Kalian kalau saat coding tiba-tiba errornya banyak ya sudah. Memang itu normal. Error itu normal. Apalagi yang pemula pasti errornya itu akan sangat banyak. Dan kalian jangan takut karena itu hal yang wajar bagi programmer pemula. Itu errornya akan banyak. Oke, jadi sudah ada daftar tamu dan komentar. Selesai ini. Selesai. Jadi nanti tugas kalian selama liburan. Nah, liburan 4 hari ini kalian kerjakan tugas. Tugasnya itu adalah kalian menduplikasi apa yang saya kerjakan ini. Menduplikasi artinya buat sama persis ini tapi dengan komunitas yang berbeda. Kalian bisa pakai komunitas lain, misalkan komunitas tari kah, sanggar apakah, komunitas kerajinan tangan kah, komunitas hobi dan lain-lain. Terus masing-masing mahasiswa di program studi sistem informasi tidak boleh memiliki nama komunitas yang sama. Oleh karena itu, silakan daftarkan di grup Telegram kalian. Kalau kalian sudah dapat nama komunitas, ditulis di grup. Jadi kalau ada yang sama, lihat dia yang terakhir ya dia harus ganti. Nah, ini belum ada yang tulis di grup. Kalau kalian sudah ada ide, silakan langsung tulis. Jangan sampai didahului di grup Telegram. Tidak boleh sama. Lalu isi kontennya, isi konten dan gambar-gambarnya kalian isi harus menyerupai. Kayak punya saya di depan kan, benar-benar kita edit dulu toh. Jangan copy paste lurus-lurus dari internet. Diedit sesuai dengan konsep, gambar-gambarnya harus sesuai, logonya harus dibuat yang sesuai, desain dulu di Photoshop. Setelah itu kalian isi seperti itu. Waktu pengerjaannya 7 hari. Kemudian perhatikan, proses codingnya itu kalian harus pakai ketik. Jadi dari W3 School tadi yang template-template kan sampai copy paste. Nah, kalian semua harus pakai ketik, tidak boleh copy paste. Nanti skripnya itu kan nanti saya kasih yang di notepad tadi itu, saya kasih, terus tinggal kalian ketik ke dalam. Tidak boleh copy. Kenapa pakai ketik? Karena kalian pemula. Jadi belajar skrip itu dimulai dengan kebiasaan mengetik dulu, mengetik dan melihat dan mengetik. Kalau kalian sudah pakar, sudah jago, baru bolehlah kalian ketik tanpa melihat. Ini kan baru pemula. Kemudian proses kalian mengerjakannya itu harus direkam dalam bentuk tutorial dong. Jadi tidak pakai tulis lagi di buku. Sudah ringan kan pekerjaannya, tidak tulis di buku lagi. Iya, ringan itu. Nah, kalian tidak perlu tulis di buku lagi, hanya perlu proses pengerjaannya itu kalian rekam dalam bentuk tutorial. Perhatikan, yang direkam di tutorial adalah proses pengerjaannya, bukan kalian jelaskan hasil yang sudah ada. Lalu ketentuan lain di tutorial itu ada video watermarknya.
Kemudian apa namanya, dipenggal-penggal. Jadi videonya dipenggal seperti